tentunya juga di antara sebab kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita terlalu banyak maksiat kita lakukan hati-hati kita idza aznaba abdun, jika seorang hamba bermaksiat, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka hatinya ada titik hitam, terus bermaksiat, titik hitam sampai menjadi ron. Kalau jadi ron itu hatinya semua tertutup dengan kubangan hitam, maka ini sulit. Ya, sulit. Seperti cangkir kalau dibalik mau kita kirim kasih air tetap aja tumpah, enggak masuk. Sudah terbalik hati kita, sudah sulit, ya. Sudah sulit, sudah terlalu hitam sehingga yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar. Mungkar jadi ma'ruf, ma'ruf jadi mungkar. Ketika itu Allah tinggalkan kita. Datang hidayah kita tidak pedulikan, datang kebenaran di depan mata kita tidak pedulikan, ya. Maka ketika saat demikian maka sulit bagi kita untuk bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini umum, adalah ada suatu kebenaran di hadapan kita sudah tahu tapi kita enggak mau kerjakan. Kita i'rad, kita tinggalkan. Bukannya kita enggak tahu, kita sudah tahu. Ini kebaikan kita tinggalkan. Ya, dan ini bahaya, ya. Sudah tahu benar kita tinggalkan. Sudah tahu benar kita lawan. Sudah tahu ada dalilnya kita lawan. Beda dengan orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu mungkin uzur. Ini sudah tahu dia. Ini sangat berbahaya kepada para dai. Dia sudah tahu itu benar tapi dia sengaja lawan. Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami palingkan hatinya, kami palingkan penglihatannya kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagai hukuman karena mereka tidak beriman ketika pertama kali tidak beriman. Ya, jadi ketika awal tidak beriman akhirnya Allah datangkan ya mereka semakin jauh gara-gara awal. Dalam suatu hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Waqid Al-Laitsi, Rasulullah SAW berkata, "Bainama Rasulullah SAW fil masjid fa aqbala thalathatu nafarin." Ketika Rasulullah SAW sedang di masjid, tiba-tiba ada 3 orang datang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Ternyata yang 2 datang masuk dalam majelis, yang 1 pergi berpaling. Fa amma ahaduma fara'a furjatan fil halqah fajalasa. Adapun salah satu 2 orang yang datang tersebut, dia melihat ada rongga atau ada senggang, maka dia pun duduk di senggang tersebut di halaqah. Wa amal akhar fajalasa khalfahum. Yang satunya lagi duduk di bagian belakang. Dia duduk paling belakang di majelis karena dia datang terlambat. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Rasulullah sallallahu selesai dari kajiannya, Rasulullah sallallahu berkata, "Ala ukhbirukum anin nafari tsalatsah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhum, kata Nabi, adapun yang pertama, fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Yang pertama, maka ia menuju kepada naungan Allah, maka Allah pun menaunginya. Itu orang yang lihat senggang, kemudian dia maju, dia duduk mendekati Nabi karena semangat menuntut ilmu. Yang kedua, wa amal akhar fastahya Allahu minhu. Yang kedua, dia malu-malu sehingga dia tidak maju ke depan padahal ada renggang, tapi dia duduk paling belakang karena malu, maka Allah pun malu darinya, ya. Wa amal akhar, adapun yang paling pertama, fa'arada Allahu anhu. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari ini. Yang bahaya, ikhwan. Hati-hati. Berpaling, maka Allah berpaling darinya. Ini bahaya, dai-dai liberal, dai-dai yang dia tahu ini benar, dia pakai macam-macam alasan, dia tolak. Dia tahu itu benar, dia berpaling, Allah bukan dia semakin dia berpaling. Kadang kita lihat kok orang bisa seperti ini. Kenapa? Itu balasan dari berpalingnya dia dari awal kali. Allah tinggal dia, semakin parah. Waliyadzubillah. Makanya kalau sudah jelas sunnah di hadapan kita, sudah jelas dalil di hadapan kita, jangan coba-coba kita melawan. Kalau kita enggak bisa kerjakan, enggak apa-apa. Kita bilang saya belum mampu. Tapi jangan berani-berani melawan. Jangan berani-berani melawan dalil. Jangan berani melawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi. Jangan kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi ketika berbicara kepada Nabi sebagaimana kalian berbicara keras di antara kalian. Kenapa? An tahbata a'malukum antum la tash'urun, bisa jadi amalan kalian gugur sementara kalian tidak sadar.
Itu kalau Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah meninggal dunia, kita ngeyel, sudah disebutkan hadis, kita angkat suara, kita mau ngalahin hadis. Sudah disebutkan hadis, kita enggak nganggap hadis tersebut. Kita berpaling dari hadis, Allah berpaling dari kita. Wa ammal akhar fa'arada anhu. Dia berpaling, maka Allah berpaling darinya, ya. Allah berpaling darinya. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita melakukan kemaksiatan, kapan kita melakukan pelanggaran, segera kembali kepada Allah. Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan selalu gantungkan hati kita kepada Allah. Jangan kita pernah pede dengan diri kita. Kapan kita pede dengan diri kita, situlah Allah tinggalkan kita. Lihat, saya sampaikan, maksudnya ada pepatah Arab mengatakan yu'ta min haitsu ya'man. Ini pepatah Arab, ya. Atau utiya min haitsu amin. Yaitu seorang terkena dari sisi dia merasa aman. Contoh seperti seorang yang dia merasa sangat sehat, dia merasa olahragawan apa segala, dia terkadang dia meninggal dari situ. Dari kesehatan, ternyata dia tiba-tiba meninggal. Kenapa? Ketika dia merasa aman. Dia merasa aman, dia lupa kepada Allah. Maka seorang harusnya selalu waspada dan merasa semuanya tergantung kepada Allah. Jangan dia pede pada dirinya. Ya, sering itu pepatah Arab mengatakan seorang terkena musibah dari sisi di mana dia merasa aman di situ. Yaitu kenapa dia bersandar kepada dirinya pada sisi tersebut. Kita jangan pernah demikian, ya. Pada apapun, punya hubungan dengan anak kita, sudah serahkan kepada Allah. Kita sambil berusaha, tapi yang kita tahu, jangan kita bilang karena saya pintar ngajar anak saya. Jangan, saudara. Kita ini siapa sih? Ya. Jangan dengan kita Nabi Nuh saja tidak bisa beri hidayah kepada anaknya. Mau bilang kita lebih hebat daripada Nabi Nuh? Tidak, pokoknya begitu, ya. Kita apapun urusan kita dengan istri kita, sudah serahkan kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku. Selalu kita kembali kepada Allah. Urusan dalam dakwah, jangan kita merasa karena saya yang pertama, karena saya yang ini, karena saya, jangan kita karena saya pandai berorasi, karena saya banyak hafal dalil. Tidak, ya, ini kita ini siapa sih? Orang pintar masih lebih banyak daripada kita. Pokoknya kapan kita, ya, merasa pede, hati-hati. Merasa pede, disitulah kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah kita selalu kembali kepada Allah. Biasakan kita hafal doa, sehingga apapun kondisinya kita selalu tergantung kepada Allah. Keluar rumah kita baca doa, masuk pasar kita baca doa, ya, masuk masjid kita baca doa, keluar masjid kita baca doa, ya, ada angin kencang kita baca doa, masuk suatu negeri kita baca doa, pergi safar kita baca doa, keluar safar baca doa, naik kendaraan kita baca doa, mau tidur kita baca doa, makan baca doa, habis makan baca doa, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa. Selalu kita berdoa agar bukti bahwasanya kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa, ya, bersama kita, ya, tidak meninggalkan kita. Terlebih-lebih saat kita butuhkan, terlebih-lebih tatkala kita menghadapi sakaratul maut, tatkala iblis benar-benar menggoda kita, jangan sampai kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita berkhianat di saat-saat kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang istiqamah, maka di saat-saat genting seperti itu, maka Allah akan menolongnya. Tapi demikian saja Kibong, ya, pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam ketakwaan sampai dianugerahi husnul khatimah.